Baik, sambil kita nunggu persiapan menyambungkan tangan pada Dr. Nur, sebelumnya saya sampaikan dulu susunan acara kita di pagi hari ini. Insya Allah setelah pembukaan tilawah Al-Quran nanti, kita langsung akan menginjak ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian tausiah atau mauidhah hasanah dari Dr. Nur Hidayat. Kemudian yang berikutnya adanya jawab, dipersilakan beberapa penanya. Kemudian setelah itu nanti ada door prize juga ya, seperti biasa. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada logam mulia, kemudian juga ada voucher belanja, dan berikutnya ada pulsa. Ya. Semoga yang beruntung di pagi hari ini mendapatkan ya. Dan juga nanti mohon jangan sampai lupa untuk mengisi presensi ya, di link yang nanti akan dikirim oleh panitia. Kita lihat yang hadir berapa ya ini? Sudah 98. Yang belum gabung silakan diajak ya. Karena materi yang spesial yaitu bagaimana upaya kita dalam bekerja sehari-hari ini surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mudah-mudahan kita dapatkan mauidhah yang bermanfaat untuk kita semua di pagi hari. Sudah siap, Pak Giratno? Gimana? Arista. Dok, kalau pakai HP ada? Pakai HP sudah nyambung belum? Kalau dokter bisa via HP? Ini sudah masuk? Oh, komentar sini. Peserta yang hadir pertama gimana tadi untuk mengetahuinya ya? Atau saya tanya teman-teman ini siapa yang tadi hadir pertama kali? Sebenarnya saya ya, cuman tadi belum bisa nyambung. Untuk mengetahuinya bisa nggak? Nggak bisa ya? Tentunya hadir pertama siapa? Baik teman-teman, sambil nunggu untuk perbaikan teknis, saya berikan satu pertanyaan dulu nih ya. Saya cek dulu tadi itu lupa ada berapa hadiah ya. Mbak Nisa, ada yang tahu Mbak Nisa kemarin itu berapa ya? Oh ini hadiahnya. Ada untuk door prize-nya ada 2 logam mulia, kemudian ada 3 voucher belanja, dan juga ada 2 voucher pulsa ya, seperti itu. Ini saya kasih hadiah dulu apa ya pertanyaannya? Ya, got it. Bisa. Ini yang pulsa dulu nih, ya. Yang pulsa dulu, siapa nih yang siap ya? Yang siap? Pertanyaan yang pertama yang gampang dulu ya. Siapa yang tadi menyimak lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz Giratno? Siapa yang mau bisa membacanya? Diulang ya. Beberapa ayat lah, nggak usah semua. Udah bisa? Siapa yang berani duluan?
Mas Artanto barusan yang muncul kok. Ngelep lagi Mas Artanto. Siapa? Ya, coba ya. Gak apa-apa, nggak utuh. Nanti. Syukur-syukur utuh pahalanya lebih banyak ya. Silakan Mas Artanto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wasyama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man yakaha wa qad khaba man dashaha kadzabat tamudu bitaqwaha idzim ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha fala yakhafu uqbaha sadaqallahul azim. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Mas Artanto ya yang sudah berani untuk mengulang atau menyampaikan ayat Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Pak Giratno ya. Tahsinnya sudah lumayan bagus ya, nanti diperbagus lagi. Jangan lupa teman-teman ikut kegiatan rutinan tahsin Al-Quran bersama Ustadz Giratno ya di Masjid Multazam ya, setiap sore pada asar ya. Insya Allah kita sudah tersertifikasi menggunakan metode tilawati tahsinnya ya. Jadi ada ilmu khusus, ada ilmu baru, bagaimana kita itu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid, makhorijul huruf ataupun sifatul hurufnya. Alhamdulillah kemarin antusiasnya sudah cukup banyak ya, sudah ada 3 grup dan kami membuka kembali untuk gelombang berikutnya, silakan bagi yang mau berdaftar ya. Kemudian teman-teman kami informasikan juga dari program RSI PDHI Peduli bahwa kami di sini ada program Al-Husna ya, di mana Al-Husna ini memfasilitasi bagi kita semua untuk masa akhir hayat kita besok ya, terkait dengan rukti jenazahnya atau pensucian jenazah hingga penguburan. Insya Allah kita sudah membuka program tersebut, jadi seperti bunga selasih ya, arisan kematian, di mana ada kegiatan rutinnya setiap hari Sabtu juga. Insya Allah di pekan Sabtu yang akan datang kita akan launching dan akan ada kajian besar ya untuk pembukaan atau launching lembaga Al-Husna ini. Dan insya Allah pesertanya bisa melibatkan dari berbagai macam kalangan ya, baik itu karyawan RSI ataupun luar RSI. Dan alhamdulillah pendaftar saat ini sudah cukup banyak, baik itu jamaahnya Ustaz Dudu, jamaah saya, dan juga keluarga saya, bahkan sahabat-sahabat saya sudah banyak yang ikut ya di lembaga Al-Husna ini. Silakan teman-teman bagi yang berkenan untuk bergabung menjadi anggota Al-Husna ini, bisa mendaftar di RSI Peduli atau via WhatsApp ya, yang sudah ada linknya dan sering di-share. Insya Allah keadaan kita di akhir hayat nanti mudah-mudahan selain husnul khatimah juga banyak kemudahan dalam pengurusan jenazah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Sudah siap Pak Giratno? Ya. Sayang sekali ya ini, padahal Ustaz Nur Hidayat sangat terbatas sekali waktunya. Namun mohon maaf sekali lagi teman-teman, ada kesalahan teknis ya di studio. Salam wabarakatuh. Gimana Pak Gir? Sadaris sambil ya. Ada Ya, silakan. kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sekalian, insya Allah ini sambil nunggu Ustadz Dr. Nur Hidayat Nugroho. Jadi ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan ya, selingan ini. Yang pertama tadi sudah tersampaikan oleh Sadaris bahwa kita Al-Husna ya, lembaga insya Allah semoga nanti kita bisa memberikan layanan lebih maksimal, sekaligus juga bisa menarik jamaah-jamaah untuk gabung, dan ini insya Allah bisa menjadi menarik untuk menjadi pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta PDHI. Karena kemarin juga ada banyak yang gabung itu juga ya, dari pensiunan, dari para dosen juga ada banyak yang berminat. Salah satunya adalah karena ada rumah sakitnya. Jadi mereka bergabung juga karena melihat di rumah sakit berarti kalau saya sakit bisa bisa berobat dan bisa konsultasi terkait kesehatan ya, di kajian rutin itu bisa konsultasi dan sebagainya. Yang kedua ada ya, selain Husna juga ada program tadi Tahsinul Quran ya. Jadi nanti Tahsinul Quran mohon dimaksimalkan oleh segenap karyawan. Ya, saya berharap ke depan nanti kita untuk kenaikan golongan dan sebagainya tidak harus tes sebenarnya ya, itu kan untuk tilawahnya. Karena nanti dari Tahsinul Quran kita akan mengeluarkan sertifikat. Jadi ada sertifikat level pertama, level kedua sampai level ke-6. Sehingga nanti harapannya SDM mengeluarkan, kalau kemudian mau naik dari golongan 2A ke 2B, itu cukup menyerahkan sertifikat contoh level berapa gitu kan. Nah, harapannya begitu. Sehingga bagi segenap teman-teman karyawan rumah sakit ya, saya berharap ikut terlibat di dalam di dalam pelajaran. Karena terkadang generasi juga bingungnya begini. Ketika dites, kemudian nilainya kan atas minimal ya. Contoh ada atas minimal yang lulus itu 76 nilainya. Ketika dites ya saya beraninya memberikan nilainya 60 atau 70. Ya, di lain pihak tidak diloloskan, kasihan, diloloskan juga ya saya bohong berarti kan, memberikan nilai yang harusnya tidak sampai nilai 80 atau 76 ya, tapi karena karyawan ini berulang-ulang datang, bacaan Qurannya juga terbata-bata gitu kan, bagaimana bisa nilainya bagus ya. Sehingga ya harapan saya memang kami ya dari Bina Rohani ya, monggo tafadhol teman-teman karyawan kemudian untuk memaksimalkan Tahsinul Quran ini gratis, sengaja kita gratiskan ya, untuk untuk kemudahan bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Karena Ustadz Ratno, Ustadz Fajar itu kan sudah kita sekolahkan juga ke Tilawati ya. Jadi sudah bukan tes oleh Tilawati dan insya Allah sudah layak
Ya, jadi harapan saya begitu untuk semuanya ya, bagi teman-teman yang kemudian belum lancar untuk tilawah Qurannya, monggo dimaksimalkan. Ini fasilitas yang sudah kami buat ya, fasilitas yang sudah kami di ke depan lebih besar lagi. Bukan hanya internal rumah sakit ya, tapi juga nanti ke depan kita akan buka untuk masyarakat secara umum. Ya. Itu jadi dua lembaga Al Husna, yang kedua adalah Tahsinul Quran. Tafadhol dipersilakan untuk segenap Bapak Ibu karyawan sekalian untuk ikut ya terlibat dalamnya. Baik, Ustaz gitu Ustaz. Siap, Ustaz. Ustaz Nur sudah siap atau belum? Mohon maaf, ini kapasitas Zoom-nya juga ternyata hanya 100, Ustaz. Ini gimana ya? Tidak apa-apa, yang ya memang tadi juga ada yang telepon ke SDM saat kita memang Banyak yang nggak bisa masuk ya. iya. Ustaz Nur, halo, Assalamualaikum. Ustaz Nur sudah bisa nyambung? Ustaz Nur Hidayat sudah bisa nyambung? Halo? Link Zoom-nya di sini ya, Mas? Penuh ya tadi ya? Telepon ternyata apa? Kuota. Ustaz Nur, Dok, pakai punya saya aja, Dok. Kenapa? Pakai ini aja nggak apa-apa ya? Pakai punya saya tadi saja, Tok. Kayak yang ini aja, Dok. Ditunggu nih taujihnya. Nasihat-nasihat berharganya ya, Dr. Nur. Ada headset nggak? Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, amma ba'd. Rekan-rekan yang berbahagia, seluruh sivitas hospitalika ya, jadi biar agak metalika dikit gitu ya. Ya, jadi pakai bahasa-bahasa yang milenial, tidak yang kolonial ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan fasilitas Zoom dalam waktu yang singkat ini ya, karena tadi di studio ada masalah, akan saya sedikit berbagi dengan panjenengan sedaya ya. Sudah dulu saya sampaikan bahwasanya staf ya, pegawai itu dimanapun posisinya ya, tetapi di mata Allah tentunya yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi bukan kepala bagian, bukan kepala staf, bukan wadir, bukan direktur, bukan yayasan. Karena apa? Karena kemudian kita juga mestinya harus melihat ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun
walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun 3 itu dulu ya. Jadi, tapi sebenarnya harus dihafal banyak karena syaratnya akan banyak. Saya hanya akan sampaikan ketika kita mau menang ya. Menang di dunia itu ya hasilnya finishnya di kematian kita. Ya, di akhirat ya. Karena makanya kita harus orientasinya itu orientasi akhirat. Kerjanya di dunia ya, tapi orientasinya itu akhirat ya. Jadi kalau antum semua ikut pertandingan lari ya, itu pekerjaannya lari ya, tapi orientasinya nanti di finish. Orientasinya piala itu. Anda yang suka badminton juga demikian juga. Ya. Yang dilaksanakan adalah berlatih dengan serius, ya, berlatih dengan sangat concern, ya, melatih skillnya, melatih powernya, melatih ya semuanya. Tapi orientasinya ya kalau profesional bukan mengtamplek-tamplek ya. Tapi ada orientasi yang lebih tinggi dari itu. Lah itu tergantung target kita. Termasuk ketika kita bekerja ya dimanapun sebenarnya ya. Kita sebagai seorang apapun ya, seorang apapun itu bisa sejak dari tukang becak sampai kemudian yang mempunyai pesawat Garuda yang malah harus bangkrut. Kalau becak paling bangkrut ya gampang, tapi kalau Garuda bangkrut jadi repot juga ya. Oke, jadi ini menjadi permasalahan. Ya, kadang-kadang orientasi kita itu belum benar ya. Sehingga kerja-kerja itu boleh jadi cuma yang saya katakan tadi mengtamplean ya. Hasilnya apa? Hasilnya ya seger biasa, seneng ya. Tapi jangan berharap kita kemudian menghasilkan sesuatu yang dihasilkan oleh orang-orang yang dia serius, konsentrasi ya. Sehingga langkah-langkahnya itu menjadi langkah yang terprogram. Nah, ini maksudnya. Nah, langkah yang terprogram itu apa? Ya kalau kita pengen menang ya, kita pengen beruntung seperti di dalam surah Al-Mu'minun tadi. Ya, yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kerja kita mau baik ya, kemudian keluarga kita mau baik ya, bahkan kampung kita mau baik ya, desa dan mungkin negara mau baik, itu harus ada posisi tawar dulu kepada yang maha membuat kebaikan. Karena dengan satu kedipan mata saja apa yang kita usahakan itu bisa hancur berantakan. Ya. Program yang Anda buat, sistem yang kita buat, ya itu berantakan semua. Oleh karena itu, betul-betul hubungan-hubungan ini harus kita sangat jaga. Ya, bangun jam berapa, ya, sholat jam berapa. Ya, oleh karena itu adanya suara azan di setiap ruang, itu tidak hanya mengingatkan waktu sholat, ya, tetapi juga mengingatkan untuk kita khusyuk dalam sholat kita. Karena apa ujungnya adalah hayal falah. Seperti tadi dikatakan qad aflahal mu'minun. Ini harus khusyuk. Jadi apalagi harus didorong-dorong ya. Itu agak parah juga. Itu sudah ada azan tuh ya. Ya, jadi ini sangat penting ya. Baru kemudian kita diguncang dengan suatu peristiwa C19 saja udah begini jadinya ya. Jadi bukan perkataan apa jadinya, ya begini nih jadinya ya. Anda ketemu saja
sangat dibatasi ya. Mungkin yang perawat, yang dokter merasakan ya bagaimana ketika kita harus pulang dengan khawatir ya. Ya dulu saya pulang itu didekati cucu aja khawatir. Nah, kalau didekati istri saya nggak khawatir. Oke. Jadi hanya C19 itu, belum C25 atau CC yang lain. Ya. Ya. Variannya mungkin baru segitu doang. Ya, sehingga saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan rekan-rekan sekalian bahwasanya hubungan ini harus baik. Hubungan kita kepada Allah, taqarrub ilallah itu tidak ada tawar-menawar. Kalau kita ingin muflihun, kalau kita ingin berorientasi tadi katakan bahwa kerja itu sebagai wasilah menuju surga. Ya, jadi mohon kalau belum bisa ini di tempat ya kesempatan waktu dimanage dengan baik. Memanage untuk kemudian menjadi khusyuk itu bisa jadi mempersiapkan waktu, mempersiapkan tempat, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk menjadi khusyuk. Jadi ini suatu hal yang saya katakan tidak main-main. Oleh karena itu menjadi persyaratan pertama. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi siapa yang menang ya, kemudian siapa yang beruntung, kemudian siapa yang kemudian berhasil mencapai finish sesuai dengan tujuan goal yang diharapkan, itu adalah mereka yang meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak berguna. Ini bisa kita hitung. Oleh karena itu kita pernah dan sering mungkin sekarang mendengar dari direksi, dari direktur mengingatkan, dari kepala bagian manajer, apa yang namanya lean hospital, ya. Bagaimana kita menjalankan lean hospital, ya. Itu mau dan tidak mau kita harus berhitung, ya. Berhitung tentang apa? Waktu yang terbuang. Ya. Jadi kalau membuang sekian dapat sekian, ya. Itu sangat penting, ya. Jadi tentang duit, ya. Keluarnya berapa, masuknya berapa, itu orang keuangan. Ya. Dan sesuatunya dan semuanya ini kita berhitung. Ya. Air yang dikeluarkan seberapa, kemudian bisa bersuci untuk berapa orang, itu dihitung. Oleh karena itu di negara-negara yang maju atau di tempat-tempat yang maju, keran itu iso muni, ya. Mau yang ku tahu yang kau mau gitu. Tangan kita ya kalau antum ke Mekah itu rata-rata keran sudah ketika tangan kita menjulur hidup. Ketika tangan kita tarik ya mati itu. Ya. Itu adalah untuk apa? Untuk membuang sesuatu yang sia-sia. Karena memang sia-sia itu luar biasa. Luar biasa, ya. Mubadir itu luar biasa. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu bi rabbihi kafura. Makanya jangan, dan ini menjadi budaya nanti kalau kita terbiasa membuang waktu, membuang air. Saya nggak ngomong membuang sampah, itu sudah kebacut budaya, ya. Ya. Ya, artinya kita dengan modal yang diberikan Allah itu kita tidak pernah berhitung. Itulah mubadir. Ya, mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jadi tidak ada artinya yang diomongin, nggak ada artinya, diamnya juga nggak ngalamun, repot ini. Kalau orang yang hebat itu menengnya, wah itu jadi produktif. Gitu. Coba antum bayangkan. Ngalamunnya jadi produktif, ya. Ya, ngomongnya juga, apalagi tindakannya,
Ya, kalau kita belum seperti itu, ya tetap kita usahakan. Artinya, sering-seringlah kita itu berhitung. Sering-seringlah kita itu bermuhasabah. Inilah nanti yang akan menjadikan kita menang. Ya, kita menang. Ya. Yang akan menjadikan kemudian apa yang kita lakukan itu bisa menjadi wasilah untuk tercapainya target kita. Ya. Target kita tidak main-main, target kita surga. Ya. Target kita sesuatu yang sangat-sangat tinggi. Dan itu sebenarnya sangat bisa dicapai oleh siapa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tiga dulu ini, ya. Jadi nggak banyak-banyak. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, jadi setelah ada capaian, ya, setelah ada capaian apa yang kita usahakan, kalau kita nggak mau batir, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, baik dari apapun, itu pasti ada hasilnya. Ada hasilnya. Dan ketika ada hasil itu, diingatkan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Ya, apa yang kita hasilkan, karena kita itu kan nggak modal nih. Kalau saya modalin seseorang, bisa jadi kemudian saya akan berhitung. Kita itu dikasih sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu given. Given itu ya kayak gitulah. Kasih mata ya gitulah. Dengan berjuta-juta reseptor saraf yang ada di situ, sehingga kita itu mampu membedakan warna itu sangat luar biasa. Ya, warna baru warna sedikit berbeda aja kita itu bisa membedakan. Ya, telinga kita itu ada sangat jutaan reseptor sehingga kita bisa mendengarkan itu suara anak kita, suara anaknya orang lain, ya, suara istri kita, atau bahkan suara knalpot teman kita saja kita bisa membedakan. Given itu sekali lagi. Antum tidak minta, apalagi bayar. Ya, Anda tidak punya investasi apapun terhadap diri Anda. Saya juga demikian. Oleh karena itu, yo ojo lah. Kemudian kita bertindak dari modal itu, kemudian justru tidak menghasilkan nilai tambah. Bagi siapa? Bagi Anda sendiri, bagi saya sendiri, bagi kita semua. Ya, bagi kita syukuri itu, sehingga memang konsep ketika Anda berpunya, maka kemudian ternyata di situ tidak ansih, tidak hanya karena kepiawaian Anda menghasilkan itu. Ya, sekali lagi kita tahu cerita Korun, kita tahu cerita Sa'labah, ya, kita tahu cerita Fir'aun, ya, yang kadang seseorang itu merasa bahwa apa yang telah dicapainya itu adalah hasil seluruhnya dari apa yang kemudian menjadi ide kreatif, bahasanya sekarang, inovasi dia sendiri. Ya, inovasi Anda itu ketika dibuat stroke sedikit aja inovasinya hilang, jangan kan inovasi, memorinya hilang. Ya, berapa orang yang dikirim CT scan, MRI ke saya, mungkin di CI ya, orangnya, dok ini kemarin orangnya pinter loh, cum laude loh. Lah iya, cum laude kamu kayak apa? Profesor itu kalau sudah stroke ya bisanya cuma ngomongnya bolak-balik nggak genah. Ya. Kemarin saya juga barusan men-CT scan seseorang, dosen senior, pinter, ya. Tak takoni umurnya ora kelingan. Ya, umurnya berapa? Wah, umurnya berapa ya? Saya kadang-kadang lupa ya. 65 atau 62 ya. Nah, ini takon karo wong pinggir dalan we, umurmu piro Pak gitu, itu iso jawab dengan jelas. Ya itulah. Ya, jadi kita di antara bentuk-bentuk kreativitas kita, inovasi kita, kerja kita, apapun kita,
Itu kemudian kalau itu kita berpikir tentang bahwa ada sesuatu yang harus kemudian kita share, maka sebenarnya disitulah bahwa seseorang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Baik dari ilmunya, dari perkataannya, dan jangan lupa dari hartanya. Ya. Kadang-kadang orang suka berpikir, wah aku urun pikiran ya. Ya, gampang. Ya, aku tak urun bahu, nah, urun bahu itu urun tenaga, ya. Atau saya urun, ya. Lah urun itu kalau Anda pengen surga itu ya bi'amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ya, ya dengan harta, ya dengan bahkan dengan jiwa, ya. Ya karena memang saya katakan sekali lagi konteks kita berpikir itu adalah sebagai wasilah saja apa yang kita usahakan. Nah, jadi rekan-rekan yang berbahagia, yang saya banggakan, yang saya cintai, saudara-saudara saya semua, marilah kita berperilaku, ya, berperilaku profesional, berperilaku efektif, efisien dengan mengingat ayat-ayat tadi bahwa ketika kita pengen beruntung, ketika kita pengen menang, maka 3 hal yang pertama. Nanti dibaca sendiri sampai ayat 9 itu syarat-syaratnya semua banyak. Sampai nanti ada walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ya, setelah punya suatu dapat amanah, maka dia harus apa dengan amanah itu dan lain. Baik, karena terbatasnya waktu, semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan pada saya pribadi dan rekan-rekan sekalian, seluruh pegawai Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Semoga betul-betul Allah memilih kita untuk menjadi orang yang menang, memilih kita untuk menjadi orang yang beruntung, dan tentunya syarat-syaratnya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun dan seterusnya. 3 itu saja yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat, ya. Sekali lagi memberikan semangat, ya. Kalau yang ikut Anda kemarin, semoga kita lebih bergairah untuk memberikan kemanfaatan dari modal-modal yang Allah berikan kepada kita secara given, ya, secara cuma-cuma, ya. Insya Allah kita bisa mengoptimalisasi itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mungkin jam 9 saya juga nanti mohon izin, ya, kepada antum sekalian. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, syukran wa jazakallah kepada Ustaz Nur Hidayat, ya. Alhamdulillah ta'lim kajian di pagi hari ini sudah kita dengarkan dari, dan sekarang alhamdulillah Ustaz Haris sudah gabung. Ustaz Fadhal, antum lanjutkan, Ustaz. Ya. Oke. Ya. Tambah satu atau dibagi 2. Dibagi mana? Ya, bisa kemana kasih. Baik, kabar baik dari Ustaz Dr. Nur Hidayat. Alhamdulillah ada tambahan price, ya, yaitu pulsa, ya. Bisa pulsa, bisa voucher. Ini ya 100.000 dibagi 2 atau bagi 4 ya Pak Gir, ya? Bagi 4 aja, bagi 4, ya. Oh, biar banyak yang dapat. Ya. Ini mohon maaf, roda keberuntungannya belum bisa diakses, ya. Belum bisa diakses, jadi bertesnya melalui tanya jawab, ya.
Ya, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah katsiran kepada Ustadz Dr. Nur Hidayat atas mauidhah hasanahnya di kesempatan pagi hari ini, walaupun singkat ya, tapi insya Allah balik atau sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau, sekaligus juga nilai-nilai yang terkandung dalam tausiahnya. Ada 3 ya yang saya tadi tangkap dari apa yang disampaikan Dr. Nur Hidayat, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ya. Dan karena keterbatasan waktu tidak bisa melanjutkan karena sudah ada jadwal tindakan, maka nanti disarankan kepada kita semua agar melanjutkan membacanya di surat Al-Mu'minun ya, ayat pertama sampai 9. Baik teman-teman sekalian, pertanyaan yang pertama tadi sudah dijawab oleh Mas Hartanto ya, maksudnya doorpass yang pertama sudah dijawab oleh Mas Hartanto. Kemudian untuk doorpass yang kedua ya, masih pulsa ya, masih pulsa. Siapa yang bisa menyebutkan menyebutkan tanggal kelahiran Dr. Nur Hidayat? Ada yang bisa? Ada yang tahu nggak ya? Atau lulusan mana beliau ya? Itu yang paling gampang dulu. Ada yang tahu? Terakhir beliau mengambil spesialis radiologinya di mana kampusnya? Siapa ini yang jawab, nggak kelihatan? Saya Pak. Siapa? Sebutkan nama. Dwi Kurniawati, Keperawatan. Oh ya, gimana Bu Dewi? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Mbak Dwi? Spesialis radiologi. Iya. Di Sarjito. Udah dengar ya, Tat? Sarjito. Ya, Sarjito nama kampus atau nama rumah sakit ya? Spesialisnya di mana terakhir mengambil pendidikannya? Dr. Nur Hidayat ngambil spesialis pendidikan radiologinya di mana? Gimana? UGM ya? Oh, iya. Di UGM, Tat. Di UGM. Siap. Terima kasih, jawabannya tepat ya. Kemudian yang ketiga, ya, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang keempat di surat Al-Mu'minun tadi? Silakan. Boleh dibaca, boleh di hafal ya. Silakan. Siapa? Oh, Mbak Tarti, silakan. Ayatnya, Tat. Ya. Ayat yang keempat. Ya, betul. Alladzina hum lizakati fa'ilun. Ya. Artinya? Menafkahkan sebagian rizkinya, Tat. Baik, terima kasih Mbak Tarti atas jawabannya, betul ya. Jadi poin yang ketiga tadi, agar kita itu bekerja, kemudian menjadi wasilah mendapatkan jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang walladzina, orang-orang yang lizakati, dia itu melakukan zakat ya, seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman, zakatnya ya selama kita bekerja, karena dari hak kita ada zakat profesi kalau sudah mencapai nasab atau nisab ya, nilai kurang lebih kalau gajian, jangan lupa ya zakat profesinya bisa disalurkan ke RSI PDAI Duli ya, insya Allah bermanfaat untuk 8 asnaf semuanya. Baik, berikutnya Mbak Sutarti sudah. Ayat yang keduanya, ayat yang ketiganya ya, siapa yang bisa membacakan ayatnya?
Walladzina hum lizakati fa'ilun. Sebelum itu apa? Siapa? Ya. Berikutnya siapa? Adil lagi. Siapa lagi Boleh sebelum lagi. selain Mbak Sutarti? Ya. Ayo acungkan tangannya. Boleh. Hmm. Yang lainnya, ayat ketiga di surat Al-Mu'minun. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Ayat yang ketiga, surat Al-Mu'minun. Saya Tat. Siapa ini? Mbak Indah ya? Iya Tat. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga ya Tat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. baik ya. Artinya? Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Iya, subhanallah, bagus ya. Walladzina hum, apa tadi? Anil lagwi mu'ridun ya. Jadi tausiah tadi yang kedua poinnya adalah orang yang bekerja atau beramal selama hidupnya menjadi wasilah mendapatkan surga, yaitu adalah orang-orang yang dia dari perbuatannya, perkataannya menghindari hal-hal yang sia-sia, dan itu menjadi salah satu ciri baiknya seseorang muslim ya. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya. Ciri dari baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan yang lagwi atau yang sia-sia ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita yang tidak pernah kembali sedetik pun kalau sudah terlewat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Mbak Indah, terima kasih ya untuk pulsa sudah 1, 2, 3, 4. Ini berikutnya voucher belanja. Ya, voucher belanjanya ada 4 juga ini ya. Voucher. Ya. Voucher belanja ya. Ayat yang keduanya surat Al-Mu'minun. Ya, ini terakhir ya tentang ayat. Siapa yang mau baca? Ya, Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam. Siapa ini? Aku Tat. Siapa ini? Nggak kelihatan. Saya Tat. Nani Tat, asuransi. Mbak Nani asuransi. Nani. Siapa? Nani ya? Ya. Ya, silakan. Ayat 2 ya Tat. Ayat Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Iya. Khosyi'un atau khosi'un? Ulangi. Khashi'un. Nah, sya-nya tebal ya, tafashi. Coba diulangi. Sya. Sya. Nah, ulangi ayatnya. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagus ya. Artinya Mbak? Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Iya, walladzina hum fi sholatihim khasyi'un ya. Orang yang tadi beramal selama di dunia dan menjadikan amalannya itu wasilah mendapatkan surga, ciri-cirinya adalah orang-orang yang dalam sholat mereka khusyuk ya. Nah, khusyuk itu kata para ulama ihdorul qulub ya, yaitu menghadirkan hati bahwa kita itu sedang berkomunikasi, sedang menghadap kepada Allah Taala. Jadi tidak ingat yang lain-lainnya ya. Kalau lagi sholat kita ingatnya macam-macam, kita itu digoda sama setan yang namanya Hanzab ya. Ada satu setan khusus difungsikan untuk menggoda orang yang sholat, namanya Hanzab ya. Kalau yang suka memecah belah rumah tangganya Dasim ya, dan Dasimah seperti itu. Banyak ya, ada 9 nama-nama setan itu. Nah, Tibir itu yang suka gibah ya, nama-nama setan seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, Mbak Nani asuransi, voucher belanja yang kedua ya. Voucher belanja yang kedua, ada berapa total ayat surat Al-Mu'minun ya, ini ya, silakan.
Siapa yang tahu? Boleh lagi, jawab lagi Kak Tat. Yang baru. Tat saya. Kemungkinan ada berapa ayat? Di surat berapa? Dan 118. pertanyaannya berapa? 118 Tat. Hah? 118. Ya, surat keberapa? 23. Iya, siapa ini? Ratnawati Keuangan. Oh, Mbak Ratna ya, suaranya beda ya kalau di Zoom. Biasanya semerdu ya. Baik, Mbak Ratna, selamat ya untuk mendapatkan voucher belanja di SMS Smart ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Yang ketiga surat yang dibaca oleh Ustadz Giratno dan jumlah ayatnya. Siapa yang bisa jawab? Tadi Mas Artanto membacakannya. Surat keberapa dan berapa total ayatnya? Syam Siapa yang jawab? 15 ayat. Siapa ini? Oh, pasti ini asuransi keuangan ya. Surat Siapa ini, Mbak? Asyam 15 Bayu ini. ayat. Bayu ini. Ya, Ya, surat Asam surat keberapa? 91 ya. 91, betul. Selamat ya Mbak Ayu, Deni Ayu. Bentar. Voucher yang terakhir, voucher yang keempat. Setelah ini kita berlomba dalam chat ya. Berlomba dalam chat untuk mendapatkan logam mulia. Jadi jawabannya dari chat ya. Chat yang ada di Zoom. Terakhir Mbak Deni, untuk voucher, Pak Deni ya. Voucher yang keempat ya, voucher belanja yang keempat. Pertanyaannya adalah oh ya, ini tuh tadi itu materinya. Apa artinya surat Al-Mu'minun? Nah, yang gampang aja. Orang-orang yang beriman, Ustadz. Fauza. Siapa ini? Yang jawab siapa? Fauza. Fauza ya. Yang pemain lama ini ya. Selalu dapat voucher ini. Ya. Pak Fauza. Baik, sekarang masuk ke pertanyaan yang ada di chat ya. Mohon dijawab, siapa cepat dia dapat SKSD ya, kalau istilah pasar kaget. Saya buka pertanyaannya ya. Untuk hadiah logam mulia ini ada 2 ya. Ada logam mulia 2 ya. Nah, mana tadi itu ya, ini pertanyaannya nih. Insya Allah pertanyaannya tidak menyulitkan ya. Apa ya? Pertanyaannya coba mana tadi tuh? Oh iya. Siapa yang hafal nomor rekening Masjid Asyafa ya gitu. Silakan segera di chat ya. Chat Zoom. Nomor rekening donasi Masjid Asyafa. Ayo segera buka-buka data ya. Bank apa dan juga nomor rekeningnya. Gampang sebetulnya karena tahun kelahiran saya. Aduh. Itu spesial ya nomor rekeningnya. Yang suka clear chat kalau ada ajakan donasi nggak akan bisa ini ya. Silakan ditulis di chat ya. Belum muncul bank apa, kemudian nomor rekeningnya berapa. Belum muncul. Ini siapa nih? Naim to everyone ya. Oh iya. Yang pertama adalah Bank Muamalat 5320111993 ya. Selamat Mbak Naim ya mendapatkan logam mulia. Ya, barakallah ya. Baik. Yang jawaban yang kedua ini siapa? Mbak Indah Dewi. Yang terakhir Mbak Ika Hapsari yang jawab ya. Ya. Baik, yang berikutnya sebutkan 4 program dari, kan ada 7 program nih Al-Husna itu ya.
Ada 4 program, sebutkan 4 saja programnya dari 7 itu. Silakan di chat. Ya. 4 layanan program Al-Husna. Yang pendek-pendek aja kata-katanya ya. Belum muncul? Ini emasnya lumayan gede ya, insya Allah. Yang belum muncul di chat? Ya, mungkin loading ya ini. Sebutkan 4 layanan Lembaga Al-Husna di RSI PDHI Peduli. Ya, Dery Rakasiwi muncul ya. Bergabung bersama kami. Ya, ini mah copy paste ya. Oh iya, kajian rutin setiap bulan. Kemudian tahsinul Quran. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan di waktu taklim. Kemudian yang keempat, bisa cek kesehatan secara periodik. Dan yang kelima, mendapatkan layanan pemulasaran jenazah secara syar'i di akhir kehidupan kita. Barakallah Mas Gary ya, yang mendapatkan logam mulia. Kalau mau disedekahkan lagi boleh ya. Barakallah ya teman-teman sekalian. Dan yang belum beruntung, insya Allah di kesempatan berikutnya semoga mendapatkan door prize lagi. Dan insya Allah pada pagi hari ini pun yang tidak mendapatkan door prize tetap beruntung ya. Mudah-mudahan beruntung dunia dan di akhirat seperti yang disampaikan Dr. Nur tadi. Allahumma amin. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara banyak khilaf, kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.